Apakah bertani itu menyenangkan, Mas? Sangat-sangat menyenangkan banget itu, Mas. Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan memberikan informasi yang menurut kami sangat penting, di mana pengelolaan lahan atau pengolahan lahan dasar dalam budidaya tanaman cabai ternyata memiliki akibat yang sangat fatal, tidak bisa dianggap remeh. Kemudian di sini juga akan menggambarkan bahwa bertani itu adalah seni, di mana kita bisa menjadikan pertanian itu sebagai hiburan. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana persiapan lahan yang baik sehingga tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. Lahan tempat saya berdiri ini adalah bimbingan milik Profesor Tanaman Cabai yaitu Mas Udin. Ini adalah murid beliau yang sudah berkali-kali mempraktekkan metode beliau. Tapi ada beberapa yang perlu dievaluasi karena beberapa hal yang mungkin pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita belum membahas tentang itu gitu sahabat petani semua. Di lahan ini ternyata bisa kita jadikan pembelajaran. Beberapa hal yang menurut kami bisa kita ambil. Yang pertama tingkat kelayuan, kemudian antraknose, kemudian busuk batang. Insya Allah informasi lengkapnya akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, saat ini saya sudah bersama sama pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ito. Pekerjaan saya adalah penjual sosis dan nugget keliling di kantor-kantor Kabupaten Temanggung dan yang beralamat di Desa Merian Kulon, Kundisari, Kedu, Temanggung. Mas Ito ya Mas ya? Iya Mas Ito. Mohon maaf Mas ini mengganggu waktunya. Iya. Jadi menarik ya, jadi beliau ini tidak murni sebagai petani Mas? Enggak, bertani adalah hiburan. Berarti ini adalah hiburan, jadi malah profesi utamanya adalah seorang pedagang keliling. Pedagang keliling jadi, dan bertani itu sebagai hiburan. Kok bisa Mas bertani sebagai hiburan? Karena waktu saya berjualan dari pagi sampai jam 3 sore, setelah itu kan free jam kerja. Kalau nggak hujan itu ya free kerja, mau apa ya bingung. Dan setelah itu sama Mas Udin disuruh bertani. Berarti ini kan berarti muridnya Mas Udin juga? Iya. Berarti ini anak didiknya Mas Udin juga. Kemudian apakah bisa Mas berbudidaya tanaman sebagai sampingan? Bisa. Itu kan waktunya kan berarti hanya mungkin sebelum berangkat atau sesudah pulang berarti Mas? Iya bisa. Tetap Mas. bisa? Tetap bisa. Nggak harus berfokus di sawah aja, nggak harus. Bisa dibuktikan ini ya Mas? Udah, yang kemarin udah nanam juga sukses. Dan alhamdulillah saat ini juga berhasil ya? Berhasil. Padahal untuk tanaman hanya lahan ini atau ada beberapa lahan? Yang di Magelang ada yang di sebelah Aliyah, Man Kedu, Man Keroan juga ada. Di sini ada 4 tempat. Ada 4 tempat? 4 tempat. 4 tempat padahal hanya sebagai sampingan. Dan apakah bertani itu menyenangkan Mas? Sangat-sangat menyenangkan banget itu Mas. Menyenangkan bahkan bukan melelahkan ya Mas? Iya, puas. Puas. Oke Mas, mungkin ini ya sahabat petani semua bisa belajar dari Mas Ito bahwa bertani itu bisa dijadikan sebagai hiburan dan jangan tidak ada alasan bahwa tidak ada waktu untuk bertani. Iya. Karena beliau notabene pekerjaan utamanya adalah seorang pedagang, tapi masih bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk bertani. Dan mungkin ini bisa sebagai penghilang penat kalau mungkin berdagang mungkin agak sedikit kurang fresh, bisa lari ke lahan melihat tanaman, bisa sebagai refreshing ini Mas. Iya Mas. Hidupnya nggak monoton. Nggak monoton gitu ya, jadi nggak bosen gitu karena ada sesuatu yang bisa kita dapat sahabat petani semua. Dan merawat tanaman itu juga bisa dijadikan sebagai seni gitu ya Mas, seni. Oke Mas, tadi sebenarnya kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Ito, ternyata ada beberapa hal yang sangat menarik gitu. Kalau dari segi metode ini mengikuti Profesor Mas Udin berarti ya Mas ya? Mengikuti 100% Mas Udin, Profesor berarti 100% mengikuti. Jadi untuk perawatan mungkin tidak terlalu kita bahas secara detail gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil ilmunya gitu. Kalau boleh tahu Mas, kalau saya melihat di sini ada beberapa titik yang dijumpai dengan kelayuan.
Kalau di tanaman lain, kalau mengikuti metodenya Mas Udin, itu biasanya tingkat kelayuan bisa dikatakan hampir tidak ada. Iya. Tapi kalau di lahan ini kok saya menjumpai ada beberapa titik itu yang terkena layu. Kalau menurut analisa jenengan ini kenapa, Mas? Itu permasalahannya di pupuk dasar. Pupuk dasar. Itu murni kesalahan dari awal. Berarti sudah bisa mengidentifikasi bahwa kesalahan itu dimulai dari awal. Iya. Pas pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar. Salahnya itu gimana kalau menurut Salahnya seharusnya itu kan pupuk dasar dari metode Mas Udin itu kalau ngasih pupuk dasar di pertengahan bedengan. Ya, pertengahan bedengan. Nah itu pas di waktu itu aku lagi berjualan pas waktu buat bedengan. Ya. Nah bapak saya itu ngasih pupuk dasar udah dikasih contoh di sini bener yang pertama, tapi yang seterusnya ke arah barat dicampur-campur diaduk-aduk semua gitu. Nah setelah itu aku telepon Mas Udin. Mas Udin gimana ini pupuk dasarnya kok dicampur di sini? Mas Udin bilang dia udah bisa menganalisa. Coro bahasa Jawane ngesuk tak layak tanduranmu. Berarti sudah bisa memprediksi bahwa di kemudian hari tingkat kelayuannya akan tinggi. Iya. Dan terbukti, Mas. Terbukti tapi bisa minimalisir, bisa dikondisikan gitu. Jadi sahabat petani semua, jadi Mas Udin itu karena memang sudah paham betul ya dengan pertanian, beliau baru mengabari bahwa lahannya ternyata tidak sesuai ekspektasi karena awalnya itu beliau memberikan contoh pemberian pupuk dasar itu kalau menurut Mas Udin kan seharusnya di tengah ya Mas ya, bukan pas di bawah lubang tanam. Tapi pas saat itu diberikan contoh di tengah, ternyata iya benar hanya satu bedeng itu yang di tengah. Yang lain itu ternyata dicampur rata, kemudian pada bagian bawah ini juga didominasi oleh pupuk gitu ya Mas ya. Jadi pupuk, jadi beliau mengidentifikasi bahwa itu dimulai kesalahan sejak sedini mungkin. Iya, sejak awal. Berarti yang paling bagus itu di tengah Mas? Di tengah, itu di tengah. Ada pupuk kandang, kemudian ada pupuk kimia atau hanya fokus di pupuk kandang atau gimana Mas? Pupuk kandang. Hanya di pupuk kandang? Pupuk kandang yang paling bagus kalau menurut rekomendasi Mas Udin apa ini? Pupuk dasar yang di tengah itu pakai pupuk kandang yang jelas sudah difermentasi dan diwajibkan itu sudah difermentasi. Intinya kalau memberikan pupuk kandang berarti jangan terlalu banyak juga berarti. Jangan terlalu banyak. Dan pastikan sudah terfermentasi. Terfermentasi itu aja yang kita beli. Oke. Sebisa mungkin yang terbeli gitu ya Mas. Atau kalau buat yang sendiri, udah ada izinnya. Kalau udah izinnya gitu. Jadi udah jelas tuh ya Mas. Kemudian apa tidak menggunakan pupuk kimia juga Mas untuk pupuk dasar? Pupuk dasar enggak? Enggak. Berarti memang kalau ciri khas dari anak didiknya Mas Udin itu tidak menggunakan pupuk dasar kimia. Enggak. Alasannya itu kenapa Mas kalau tidak menggunakan pupuk dasar kimia itu? Pakai pupuk dasar kimia itu efek pada waktu udah pembuahan. Oh, efeknya nanti di kemudian hari berarti Mas. Kemudian. Secara pertumbuhan awal biasanya bagus, tapi nanti ketika memasuki fase generatif tingkat kelayuannya layu fusariumnya tinggi, cepat. Kemudian kalau di lahan jenengan Mas, untuk antraknose seperti itu gimana Mas? Aman? Aman. Masih aman? Cuma layu fusarium. Layu, jadi karena memang kesalahan di pemberian pupuk dasar tadi? Iya, pupuk dasar lemi itu kan pupuk kandang fermentasi sendiri, yang nggak di tengah tapi dicampur sama semua satu bedengan. Satu bedengan gitu. Jadi bisa mengidentifikasi bahwa kesalahan itu dimulai dari sejak sedini mungkin. Berarti meskipun mengikuti metodenya Mas Udin, tetapi kalau itu tidak dari awal itu juga kurang bagus ya Mas. Itu fatal akibatnya. Fatal, apalagi kalau di pengolahan tanah fatal ya Mas. Fatal. Ya? Fatal. Berarti kalau secara keseluruhan hampir sama ya Mas ya, dengan pemberian pembenah tanah, kemudian pocor asam amino dan fosfat itu sama ya Mas. Sama persis dari awal sebelum tanam, power carbon, asam humat, trichoderma. Oh, berarti memang itu sama. Sama persis itu. Pengocoran juga sama. 5 hari, 10 hari, 15 hari. 15 sama itu. 15 hari. Oke, jadi yang membedakan hanya di pupuk dasar. Pupuk dasar. Dan itu akibatnya sangat fatal. Fatal. Kenapa bisa mengatakan ini fatal, Mas? Apakah hanya yang di lahan ini, kemudian yang di lahan lain aman atau gimana, Mas? Kalau pupuk dasar itu nggak tepat, kebanyakan pupuk dasar itu pupuk kandang, apalagi yang belum difermentasi, itu akibatnya layu fusariumnya tinggi. Tapi kalau nggak pakai pupuk dasar, aku punya yang di Magelang, layu fusarium 1 aja nggak ada. Masih sangat aman berarti? Aman, busuk batang cuma 2. Berarti memang masih sangat aman itu. Jadi beliau bisa mengatakan atau menyimpulkan seperti itu karena yang ditanam itu bukan cuma satu lahan. Iya, tapi setidaknya ada 4 lahan. Makanya bisa mengatakan bahwa metodenya itu sebenarnya sudah bagus, tapi ketika pemberian pupuk dasar atau persiapan lahan awalnya itu tidak bagus,
dampaknya juga sangat fatal gitu. Iya. Karena beliau juga secara bersamaan merawat 4 tempat sekaligus, dan yang paling beda pemberian pupuknya adalah di sini. Di sini. Dan memang dari tingkat kelayuan berarti yang paling banyak juga di sini. Di sini. Oke, kemudian itu Mas, sampai saat ini kan jenengan masih terus berkomunikasi dengan beliau. Ya, terus. Kalau boleh tahu Mas, jenengan kenal Mas Idin itu sudah lama atau baru-baru ini Mas? Udah lama ya Mas, seperti saudara. Sudah seperti saudara. Berarti kalau mengikuti metodenya juga sudah lama itu ya Mas? Lama. Sudah lama. Kemudian ini Mas, kalau boleh tahu, tentunya kan karena sekarang masih sering komunikasi dan beliau sudah memprediksi bahwa di kemudian hari tingkat kelayuannya akan tinggi. Langkah antisipasi atau pengendalian yang bisa kita lakukan itu seperti apa Mas? Aku pasti obatnya didomping sama Mas Udin. Didoping. Walaupun saya sendiri udah digembleng dari lahan pertama, kedua, ketiga, keempat ini, kelima, yang akhirnya kelima Mas. Iya. Ini yang keempat, udah digembleng, tapi aku pasti ngabari dia. Ini langkah awal mengantisipasi layu apa dia yang doping ke obat. Kalau dari beliau gimana Mas ini cara antisipasinya supaya tidak terlalu fatal itu? Dikasih fungisida sistemik kontak. Itu di rolling atau dijadikan satu Mas? Dijadikan satu. Dijadikan satu. Dijadikan satu, tapi perawatannya kocor juga semprot. Oh, berarti pemberiannya itu via kocor dan via spray. Iya. Gitu. Jadi dengan menggunakan fungisida baik kontak maupun sistemik dengan aplikasi via kocor maupun via spray. Ya. Kalau intervalnya? Kalau biar bisa mandek total itu 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Tapi sedangkan aku kan ini sampingan. Sampingan sak geleme dhewe. Jadi 3 hari itu 3 hari sekali. 3 hari sekali. Berarti 3 hari itu dalam artian semprot 3 hari sekali, kocor 3 hari sekali, atau kocor 3 hari kemudian besoknya semprot, atau gimana? Sekarang hari pertama kocor sama spray. Kocor sama spray. Kemudian 2 hari lagi kocor sama spray. Oh, berarti gitu. Kocor dan spray itu di hari yang sama. Iya, di hari Oke, yang jadi cara aplikasinya adalah dengan penggunaan fungisida kontak dan sistemik yang diaplikasikan secara bersamaan dengan interval sekitar 3 hari sekali kalau ingin optimal. Kemudian kalau boleh tahu Mas, itu diaplikasikan ketika masuk fase generatif atau ketika tanaman masih kecil? Seharusnya itu pas dari dini, waktu masih kecil. Sedini mungkin gitu ya Mas? Sedini mungkin, itu antisipasi layu fusarium. Oke, kalau untuk antisipasi, berarti kalau ini sudah sedikit terlambat berarti ini? Sedikit terlambat dan dari awal udah kesalahan itu Mas Yaki. Oke, jadi kalau pemberiannya untuk antisipasi sudah sedikit terlambat, dan karena ini memang sifatnya adalah sebagai sampingan, dan alhamdulillah dengan perawatan yang dilakukan seperti itu, alhamdulillah sampai saya jauh ini masih cukup aman ya Mas. Cukup Jadi aman dan bersyukur hasilnya seperti ini, udah bersyukur. Tingkat kelayuan ada, tapi jumlahnya sampai saat ini bisa dikatakan masih ya cukup minim lah ya Mas. Ya minim, paling sekitar 30-an. Mengingat kesalahan sudah ada dari awal itu. Jadi dengan antisipasi yang beliau lakukan itu alhamdulillah sedikit berhasil dengan penggunaan kombinasi antara fungisida kontak maupun sistemik. Alhamdulillah sampai saat ini berhasil. Antraknose juga masih aman itu. Aman. Atau ciri khas dari metode Mas Udin itu memang kalau dari antraknose busuk batang itu memang biasanya aman Mas. Aman Mas. Di tempat lain pun juga aman. Aman. Kalau fokusnya itu di apa Mas? Insek, fungi, atau nutrisi, atau gimana kalau Nutrisi. Nutrisi dan pondasi. Jadi yang paling dikuatkan atau sugesti yang ditanamkan berarti memang di pondasi, kemudian nutrisi. Nutrisi kalau tadi kan di awal menggunakan pembenah tanah, ada power carbon, kemudian asam humat, kemudian trichoderma. Masing-masing berapa sendok itu Mas? 3 sendok. 3 sendok sebelum tanam ya Mas? Sebelum tanam masing-masing 3 sendok, kemudian dilakukan penanaman. Kemudian setelah umur berapa hari Mas pengocoran? 5 hari kocor fosfat dan asam amino. Berarti memang sama persis lah. Sama yang lainnya. Sama yang lain sama persis. Kemudian ini Mas, kalau ini pada fase berbuah seperti ini yang difokuskan, kalau tadi kan mengatakan nutrisi. Kalau boleh tahu tepatnya itu nutrisi itu menggunakan yang kandungannya apa ini? Kalium. Yang buah. Jadi kalau boleh tahu dosisnya berapa Mas? 2 tutup. Rutin. Jadi memang fokusnya adalah di nutrisi. Kalau insek dan fungi menyesuaikan kebutuhannya tanaman. Oke, jadi kalau nggak ada penyakit nggak usah. Nggak usah itu. Jadi kalau sudah kuat nutrisi, insya Allah
pestisida yang digunakan menjadi lebih hemat. Hemat. Kemudian ini Mas, lubang pada bagian bawah ini kok ada lubang pada bagian bawah di samping dua bagian atas itu kan biasanya kalau yang atas untuk pupuk susulan. Tapi kalau yang bawah ini sebenarnya untuk apa ini? Ini tadinya tumpang sari brokoli dan ini juga kesalahan fatal Mas. Ditumpang sarikan dengan brokoli itu? Kesalahan fatal. Dampaknya seperti apa Mas? Dampaknya makanan unsur-unsur makanan itu dihabisin sama brokoli. Jadi ini tanaman yang ini tadinya begitu brokoli dipanen itu tanamannya anteng nek basa Jawa nek anteng ra iso menyat. Tidak ora modot. Jadi seperti kerdil itu ya Mas. Jadi pas masih ditumpang sarikan dengan brokoli karena brokoli itu secara penyerapan unsur nutrisi, unsur hara dia mungkin cukup banyak sehingga diambil cukup banyak dan yang harusnya untuk cabai itu malah diambil oleh brokoli. Sehingga untuk pertumbuhan di awal cabai ini sedikit terhambat dan itu kan banyak terkontaminasi sama jamur brokoli. Jamur brokoli itu masuk ke cabai. Kemudian langkah setelah brokoli itu dipanen Mas, langkah yang dilakukan ini seperti apa Mas? Karena kan waktu itu kan berarti pertumbuhannya kan terhambat. Untuk memaksimalkan pertumbuhan itu apa yang diaplikasikan? Pada waktu brokoli panen, tanaman cabai kan terkontaminasi sama brokoli. Itu aku telepon Mas Udin. Mas Udin, gimana ini tanaman saya kok begini? Nah itu langsung ke lahan ini, dia dopingin obat lagi Mas. Obat berarti ya? Obat jamur itu dioplos atau gimana Mas? Dicampur obat jamur beberapa bahan aktif itu sistemik kontak Mas. Sistemik kontak, intinya sistemik kontak. Kemudian kalau secara nutrisi Mas, apakah itu juga diberikan nutrisi tambahan atau gimana? Nutrisi tambahan ini dipola dari awal lagi Mas. Oh, dipola dari awal lagi, berarti dikocor seperti asam amino lagi? Iya. Berarti berapa kali Mas untuk kocor asam amino lagi? Kocor asam amino ini 5 hari berturut-turut Mas. Oh berarti seperti 5 hari 1 kali. Oh 5 hari sekali. Pola awal lagi. Pola awal lagi. Jadi kembali lagi seperti asam amino kemudian fosfat itu ya. Sama power karbon lagi. Itu pola awal lagi. Jadi pembenah tanah tanah, trichoderma, asam humat. Kemudian begitu susuli fosfat lagi. Oh berarti memang seperti menanam dari awal lagi. Berarti ini adalah seperti penanaman yang kedua. Perlakuan yang kedua, tapi sebenarnya tanaman yang sama. Tapi setelah itu berarti perubahannya cukup signifikan. Perubahannya itu cepat Mas. Padahal saat itu sebelum dilakukan penanganan seperti itu, tanaman cabai seperti hidup segan mati tak mau. Iya, kayak patung itu. kayak patung. Nggak gerak. Nggak ada pertumbuhan sama sekali gitu, Mas. Sama sekali nggak ada pertumbuhan. Oke, berarti dilakukan metodenya itu sama persis dengan metode awal tadi. Iya. Dilakukan 2 kali. Berarti ini mungkin bisa menjadi solusi untuk sahabat petani semua yang tanaman cabenya itu bisa dikatakan kerdil atau kurang pertumbuhannya kurang bagus, bisa dilakukan dengan pola yang sama seperti yang tadi dijelaskan, dengan penggunaan asam humat, kemudian power karbon, kemudian ditambah dengan trichoderma dengan masing-masing 3 sendok per 16 liter air. Kemudian 5 hari berikutnya dikocor dengan asam amino ditambah dengan fosfat. Kemudian diaplikasikan selama 5 hari berturut-turut sejumlah 5 hari sekali sebanyak 3 kali. Setelah itu perubahannya cukup signifikan. Iya. Alhamdulillah cukup signifikan. Kemudian kalau untuk NPK itu juga menggunakan atau tidak? Menggunakan Mas. Yang di lubang samping ini ya Mas? Lubang samping. Di lubang samping digunakan NPK. Kalau boleh tahu ini aplikasi berapa kali Mas? Kalau pengaplikasian ini sama Mas, sama pas umur 40, 60, 80. Oh 40, 60, 80. Jadi kalau untuk aplikasi NPK sudah sesuai gitu ya Mas? Sesuai. Hanya saja di kendala pertumbuhan di awal. Dan alhamdulillah sudah tertangani. Kemudian dengan aplikasi fungisida baik sistemik maupun kontak. Kalau untuk merek dagangnya atau bahan aktifnya, nanti sahabat petani bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang jelas adalah kombinasi antara fungisida, sistemik, dan kontak. Kemudian jangan lupa diperkuat pada nutrisinya. Penuhi nutrisinya, insya Allah dengan pemenuhan nutrisi yang cukup, insya Allah pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih optimal dan lebih aman dari serangan penyakit. Sampai saat ini untuk serangan antraknos bisa dikatakan hampir tidak ada ya Mas ya? Nol bisa dikatakan kalau sejauh mata saya memandang memang sangat minim, bahkan saya mungkin belum menjumpai yang tanaman terkena antraknos. Kemudian kalau busuk batang mungkin ada 1-2, kalau layu mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan karena kesalahan dari awal, dan alhamdulillah ini bisa diminimalisir. Pada intinya pemburutan pupuk dasar atau pengolahan lahan itu memang sangat
penting gitu. Oke, Mas Ito, mungkin sebelum saya akhiri video ini ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Pesan dari saya, bertanilah pakai ilmu, jangan pakai ilmu jarene. Nggawa ilmu sing bener, pola sing bener. Ojo ilmu jarene. Jangan jarene itu wis ora main. Jadi harus bisa mungkin punya guru ya, Mas ya. Punya guru yang bisa sudah teruji keabsahannya. Kalau bisa seperti Mas Udin ini, karena yang didampingi juga sudah banyak, kemudian juga bisa berkonsultasi secara langsung. Jadi itu bukan jarene atau katanya, tapi faktanya. Jadi kita berbicara tentang fakta, bukan hanya sekedar katanya. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang pembuatan lahan atau pemupukan dasar itu akibatnya sangat fatal di kemudian hari. Beliau menanam 4 lahan sekaligus di tempat yang berbeda dengan perlakuan yang hampir sama, hanya saja yang membedakan pada pemupukan dasarnya ternyata hasilnya sangat berbeda. Yang paling efektif adalah pemberian pupuk dasar sebisa mungkin tanpa menggunakan NPK. Sebenarnya juga nggak apa-apa, karena nanti bisa kita berikan via susulan gitu. Kalau di sini hanya menggunakan pupuk kandang dan sebisa mungkin yang sudah jelas terfermentasi dengan posisi itu adalah pada bagian tengah. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan akar. Jadi sebisa mungkin pada bagian tengah, dengan tengah. Kemudian pada bagian bawah ini sebisa mungkin kosong saja, nggak usah ada apa-apanya. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah pada fase vegetatif pertumbuhan sebenarnya bagus, kalau tidak ada kendala lain biasanya itu akan bagus. Tapi dampaknya adalah ketika fase generatif biasanya tanaman lebih mudah untuk layu fusarium. Apalagi ketika musim penghujan seperti ini, tingkat kelayuan biasanya akan meningkat. Kemudian tepatnya di lahan ini, selain mengalami kendala terkait dengan pengelolaan lahan, ini juga kemarin ditumpang sarikan dengan brokoli. Ternyata jarak tanam yang terlalu rapat, ini hanya sekitar mungkin 15 cm dari lubang tanaman cabai. Ternyata nutrisinya itu dimakan oleh brokoli itu. Kemudian penyakitnya juga sedikit menular. Nah, dampaknya adalah pertumbuhan cabai yang sedikit terhambat. Solusinya adalah dilakukan dengan cara pemberian atau metode yang awal itu dilakukan kembali. Jadi seperti pemberian pembenah tanah, contohnya asam humat, kemudian power carbon, trichoderma, kemudian 5 hari berikutnya dikocor menggunakan asam amino, kemudian dengan fosfat dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval 5 hari sekali. Alhamdulillah bisa pulih seperti sedia kala, yang diinginkan. Seperti yang diinginkan, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap aman. Kemudian untuk menanggulangi tingkat kelayuan itu bisa menggunakan aplikasi fungisida, kombinasi antara sistemik dan kontak, dan sebisa mungkin aplikasinya bukan hanya via spray tapi juga dilakukan pengocoran dengan interval kocor dan spray. Sebisa mungkin dilakukan dengan waktu yang bersamaan, kalau bisa dengan interval 3 hari untuk memutus siklus atau untuk mematikan itu gitu. Jadi kalau awalnya sudah salah biasanya akibatnya sangat fatal, tapi bisa ditanggulangi dengan upaya yang telah kami sampaikan pada menit-menit awal tadi. Mungkin itu sahabat petani semua, dengan kiat seperti itu alhamdulillah tanaman masih tetap sehat, aman dari serangan penyakit ya Mas ya. Ada layu tapi beberapa, dan itu memang sudah diprediksi sejak awal, tapi pada akhirnya antraknus juga masih sangat minim. Dan biasakan untuk memberikan nutrisi seoptimal mungkin, dan untuk fungisida atau pestisida gunakan sebijak mungkin atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Ito. Ya, sama-sama untuk ilmunya, kemudian pengalamannya juga, dan semoga petani di luar sana bisa belajar dari pengalaman jenengan. Dan buat sahabat petani semua yang ingin mencoba metode tanam Mas Udin, silahkan coba karena sudah banyak yang membuktikan. Kalau yang sudah mencoba silahkan bisa tulis di kolom komentar supaya yang lain bisa mengetahui perkembangan dari hasil mengikuti metode Mas Udin. Semoga tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur, dan jangan lupa untuk tetap bangga menjadi petani. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.